Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma sholatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, anugerahnya yang tiada terkira jemaah sekalian, sehingga kita masih diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah. Dalam hal ini adalah sholat zuhur berjamaah. Semoga segala kemudahan dan nikmat yang Allah berikan jemaah sekalian semakin menambah kualitas Islam, iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Keduanya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia ini jamaah sekalian. Allah anugerahkan segala macam kenikmatan dan segala fasilitas. Dan itu semua jamaah sekalian adalah merupakan medan ujian bagi kita semua. Apakah nantinya kita di dalam melewati kehidupan dunia ini menjadi hamba-hambanya yang taat ataukah sebaliknya? Kita ingat sebuah ayat dalam surah Ad-Dariyat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada. Inilah hakikat tujuan inti kita diadakan di dunia ini jamaah sekalian. Dengan tujuan itulah Allah berikan segala yang menunjang kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah berpesan kepada kita sebuah wasiat yang agung, sebuah wasiat yang mulia. Beliau menyatakan inna dunya hulwatun khadirah, bahwasanya kehidupan dunia itu kehidupan yang manis dan juga hijau. Maksudnya kehidupan dunia itu begitu menarik jemaah sekalian bagi setiap diri, bagi setiap jiwa, bagi setiap manusia. Banyak hal yang memikat diri kita, banyak hal yang membuat kita tertarik dengan alam dunia ini. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun, dan Allah hendak melihat bagaimana yang kalian kerjakan, apa yang kalian perbuat dengan dunia. Dunia begitu luar biasa nikmatnya, sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran di antara nikmat-nikmat duniawi jamaah sekalian, Allah jelaskan dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Jadikan indah pada pandangan manusia, jadikan indah pada pandangan manusia jamaah sekalian kecintaan pada apa-apa yang diingini. Di antaranya yang pertama minan nisa, kecintaan kepada wanita. Dan pada wanita jemaah sekalian sesuatu yang fitrah pada diri seorang hamba, pada diri manusia. Namun kecintaan di sini dengan agama jemaah sekalian kita diarahkan supaya bagaimana kecintaan kita kepada wanita tersebut tersalurkan dengan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya yaitu dengan jalan pernikahan. Jauh-jauh hari Nabi SAW telah berpesan, ya ma'asyar syabab, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu hendaknya dia segera menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, ya, karena dengan menikah itu lebih bisa menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa lebih menjaga kehormatan diri. Nah, barangkali belum bisa jemaah sekalian, beliau memberikan solusi yang kedua, hendaknya dia banyak berpuasa. Dan dia berpuasa karena dengan berpuasa itu akan menjadi tameng, perisai, benteng baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh wanita, godaan wanita begitu besar jamaah sekalian. Karena itu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Artinya godaan wanita itu begitu luar biasa, begitu besar. Banyak orang yang terjerumus padanya sehingga dia susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina, ke dalam perbuatan yang di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian dengan sebab wanita.
Maka di sini agama memberikan jalan keluar, yaitu seperti yang disabdakan Nabi SAW tersebut, yaitu dengan jalan pernikahan. Yang kedua di antara jalan yang agama ajarkan kepada kita jemaah sekalian dengan cara ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan. Nah, ini bisa menjaga diri kita dari fitnah wanita, menjaga pandangan. Ya, zaman sekarang ini godaannya lebih besar daripada godaan di masa dahulu. Ya, sekarang godaannya ada dunia nyata, ada dunia maya. Maka di sini jemaah sekalian saya menasihati terutama diri saya pribadi agar kita hati-hati pada masalah pandangan mata, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena dari mata inilah jemaah sekalian seseorang bisa ke arah kebaikan, pun sebaliknya seseorang bisa tergelincir ke arah yang tidak dia inginkan, terjerumus ke dalam dosa maupun kemaksiatan. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena itu dalam Islam di antara hal yang dilarang bagi seseorang jemaah sekalian untuk bersentuhan dengan seseorang yang bukan mahramnya. Ya, supaya apa? Supaya menutup rapat-rapat pintu tersebut. Seseorang dilarang untuk berkhulwat, artinya berjua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, untuk menutup apa jemaah sekalian? Menutup pintu perzinahan. Sementara Allah SWT dalam Al-Quran berwasiat, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukannya. Jalan-jalan yang menyampaikan kepada keburukan tinggalkan, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari keburukan tersebut. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua di antara yang dijadikan indah pada pandangan manusia selain wanita dalam ayat minan nisa, yang kedua al banin, yaitu anak-anak. Ya, siapa di antara kita yang tidak cinta kepada anak? Jemaah sekalian, kita semua cinta kepada anak-anak kita, maka arahkanlah cinta kita kepada anak kita tersebut untuk mentarbiyah mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya anak menjadi aset bagi kita semua, pahala untuk kita semua dunia dan akhirat. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan bahwasanya amal anak Adam itu terputus nantinya kecuali 3 hal. Satu di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan. Kecintaan kita jadikanlah komitmen kita semua untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah, termasuk yang dijadikan indah pada pandangan manusia harta yang banyak, baik dari emas maupun perak, harta yang banyak. Siapa yang tidak suka harta? Dan sekali semua kita cinta kepada harta, suka kepada harta. Tapi agama mengarahkan jangan sampai kecintaan kita kepada harta, kepada anak-anak, kepada keluarga mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nomor satu Allah dan Rasulnya, baru yang lain. Jangan sampai kecintaan kepada dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Agama mengarahkan kita jemaah sekalian dalam berinteraksi dengan harta agar kita hati-hati, agar kita tidak menggunakan harta tersebut kecuali kepada apa yang diridhai Allah SWT, dan kita tidak menghasilkan atau mendapatkan harta tersebut kecuali dari jalan yang dibenarkan dalam agama. Dalam agama dilarang sesuatu yang sifatnya diharamkan. Di antaranya harta yang didapatkan dari jalan riba, dari jalan mengambil harta anak yatim piatu, dari jalan suap menyuap, dari jalan penipuan, dari jalan kedoliman, dan hal-hal lainnya yang itu semua bisa memudaratkan diri hamba tersebut. Mungkin secara kasat mata dia mendapat keuntungan, tapi secara ukhrawi dia merugi dan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta dari jenis emas dan perak. Termasuk juga dalam ayat wal khail, kuda pilihan. Ini juga manusia cinta kepada kuda pilihan jemaah sekalian, al musawwamah, wal an'am, binatang-binatang ternak, termasuk juga wal har, sawah ladang. Itu semua dijadikan cinta pada diri seorang manusia. Di zaman sekarang wujudnya banyak sekali, ada yang berupa rumah, kemudian aset-aset, ada yang berupa kendaraan. Itu semua kita semua cinta kepada jemaah sekalian, tapi jangan sampai itu semua kita dapatkan dari jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat akan ditanya tentang masalah harta, dari mana engkau dapatkan hartamu dan kemana engkau belanjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kehidupan dunia ini sifatnya hanya sebentar. Apapun yang kita kumpulkan jamaah sekalian nantinya akan kita tinggalkan. Yang akan bersama kita adalah amal-amal soleh kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan bahwasanya yang mengantar jenazah itu ada 3. Yang pertama keluarganya, kemudian yang kedua hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Yang 2 kembali, keluarganya kembali, hartanya kembali, yang tersisa adalah amalnya. Itulah yang akan menemaninya kelak di alam barzakh.
Mudah-mudahan sama sekalian dengan fasilitas kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kita ini semakin menguatkan nilai-nilai keimanan kita, ketakwaan kita, dan dengan dunia itu kita jadikan sarana menuju akhirat sehingga kita mendapatkan dua-duanya, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat yang lebih abadi. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini bermanfaat dan semoga Allah meneguhkan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.